Milisi Palestina kecam rencana pemukim Israel geruduk Al-Aqsa. Kelompok milisi Palestina mengecam rencana para pemukim Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa. Tindakan demikian dinilai sebagai serangan terhadap situs suci ketiga umat Islam. Serangan oleh kelompok pemukim ekstremis di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel ini merupakan serangan terhadap situs suci kami, kata juru bicara milisi Palestina Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan dikutip laman Anadolu Agency Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menyebut aksi yang direncanakan para pemukim Israel adalah provokasi. Perilaku ini merupakan provokasi terhadap sentimen orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan tidak menghormati semua seruan internasional yang mengutuk serangan ini, ujar Qassem. Kelompok pemukim Israel telah menyerukan para pengikutnya menggeruduk komplek Al-Aqsa pada Ahad. Hal itu dalam rangka menandai apa yang mereka sebut sebagai penghancuran kuil Yahudi kuno. Mereka meyakini Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhan kuil tersebut. Apa yang disebut gerakan kedaulatan di Israel juga bersiap mengorganisasi pawai untuk pemukim di sekitar tembok kota tua Yerusalem pada hari yang sama pada Sabtu 17 Juli lalu. Ratusan pemukim Yahudi Israel melakukan pawai di Yerusalem Timur yang diduduki. Itu merupakan pendahuluan sebelum memulai aksi yang direncanakan pada Ahad. Ketegangan di komplek Al-Aqsa merupakan salah satu faktor pemicu konflik selama 11 hari antara Israel dan milisi Palestina di jalur Gaza pada Mei lalu. Gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga di sana tewas, sementara korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang. Sedangkan Israel melaporkan setidaknya 12 orang tewas akibat serangan milisi Palestina. Bentrokan di Al-Aqsa pecah pasca polisi Israel usir jemaah muslim. Wanita Palestina berdebat dengan pasukan keamanan Israel setelah bentrokan singkat meletus antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem Ahad 18 Juli 2021. Bentrokan terjadi saat polisi Israel mengusir jemaah muslim dari kompleks suci tiga agama tersebut. Varian Delta mengacaukan rencana Israel untuk kembali hidup normal. Hampir berhasil kembali ke kehidupan normal berkat kecepatan program vaksinasinya. Kini Israel dipaksa memutar otak setelah diserbu varian Delta yang lebih ganas. Israel jadi salah satu negara dengan program vaksinasi COVID-19 tercepat di dunia. Atas keberhasilannya ini, Israel sempat bersiap kembali ke kondisi normal. Sayangnya, kehadiran varian Delta merubah segalanya. Sebulan yang lalu, masyarakat Israel merayakan kembalinya kehidupan normal setelah dinilai berhasil menurunkan angka infeksi COVID-19. Semuanya tidak lepas dari kecepatan program vaksinasi. Dilansir dari Reuters, di bawah kebijakan baru, pemerintah ingin orang Israel belajar hidup berdampingan dengan virus, termasuk di dalamnya adalah menghindari lockdown nasional keempat. Sayangnya, keberhasilan itu justru membuat sebagian besar masyarakat Israel lengah. Banyak yang mulai berhenti mengenakan masker dan mengabaikan semua aturan jarak sosial. Dimulainya kehidupan normal Israel ini ironisnya diikuti kehadiran varian Delta yang lebih menular. Akhirnya lonjakan kasus kembali terjadi, memaksa Perdana Menteri Naftali Bennett untuk menerapkan kembali beberapa pembatasan dan mengatur ulang strategi melawan COVID-19. Lockdown terakhir Israel diberlakukan pada Desember tahun lalu, sekitar seminggu setelah dimulainya apa yang telah menjadi salah satu program vaksinasi tercepat di dunia. Sekitar 60% dari 9,3 juta penduduk Israel telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Pemerintah juga menawarkan suntikan ketiga kepada orang-orang dengan sistem kekebalan yang terganggu.
Diserbu varian Delta, sekarang infeksi COVID-19 harian mencapai sekitar 450. Varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India sekarang mencakup sekitar 90 kasus. Kondisinya tidak akan seburuk sebelumnya, tapi jika melihat peningkatan kasus yang cukup parah, maka kita harus mengambil langkah lebih lanjut, ungkap Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nahman As. Sejalan dengan itu, Ran Baliser, Ketua Panel Ahli Pemerintah tentang COVID-19 mengatakan, Israel rata-rata memiliki sekitar 5 kasus virus yang parah dan 1 kematian per hari dalam seminggu terakhir. Padahal sebelum varian Delta muncul, Israel sama sekali tidak mencatat satupun kematian terkait COVID-19 dalam 2 minggu terakhir. Memperhatikan dampak varian Delta, Baliser menyatakan panel menyarankan agar berhati-hati atas penghapusan pembatasan. Beberapa penelitian menunjukkan meskipun tinggi, efektivitas vaksin Pfizer-BioNTech terhadap varian Delta lebih rendah dari strain virus corona lainnya. Sebelum varian Delta masuk, Israel telah memperkirakan 75% dari populasi perlu divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Sekarang estimasi ambang batasnya naik menjadi 80%. Tugas Israel semakin berat setelah pada Juni lalu melaporkan efektivitas vaksin Pfizer dalam mencegah infeksi dan penyakit bergejala turun menjadi 64%. Varian Delta virus corona dipastikan akan menjadi tantangan pertama PM Bennett yang baru menjabat sekitar 1 bulan. Sosok wanita intelijen Israel, tubuhnya direlakan jadi umpan demi jalankan misi. Rabi menghalalkan. Di Israel ada agen mata-mata yang terkenal bernama Mossad. Mereka bergerak secara kasat mata. Tugas mereka pun bermacam-macam yang cukup berbahaya. Mossad dianggap paling terampil di dunia, setara dengan agen rahasia CIA Amerika Serikat maupun M16 dari Inggris. Beberapa tugas dengan resiko tinggi yaitu menyebarkan fitnah pada negara dan lembaga tertentu guna menciptakan opini negatif. Mossad juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari musuh-musuhnya dengan cepat dan akurat. Mereka pun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Caranya salah satunya adalah mengumpankan tubuhnya sendiri untuk menginterogasi musuh. Dijelaskan dalam Haaretz, Yahudi menghalalkannya seperti dijelaskan oleh Rebbe Ari Shafat. Ia adalah ulama dalam komunitas Yahudi.